Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini di pilar keempat biasanya gitu ya melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang dimaksud adalah pemilik kepentingan serta kelembagaan sumber daya air di mana dilakukan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan ini dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, OP itu operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Terus kelompok masyarakat ini juga atas prakarsa sendiri biasanya juga melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan. Biasanya mereka dikumpulkan untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas pemberdayaan. Biasanya diikut sertakan sejak perencanaan atau di tengah-tengah ketika melakukan capacity building atau pada saat monitoring evaluasi. Tercantum lingkup kegiatannya. Biasanya ada dialog, konsultasi, dan sosialisasi di tahap perencanaan. Kemudian di tahap capacity building ada pendidikan, pelatihan pada masyarakat. Terus juga peningkatan peran serta pendampingan dalam pemanfaatan maupun penjagaan kelestarian sumber daya air. Serta di monitoring evaluasi di sana ada penyusunan sistem MONEF, terus juga penyediaan perangkat lunak untuk monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Nah, di sini masyarakat benar-benar diikut sertakan. Masyarakat dan juga yang punya pemilik kepentingan dalam hal ini diikut sertakan. Selanjutnya di pilar keterbukaan dan ketersediaan data sumber daya air. Dalam hal ini penyelenggaraan sistem informasi sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengelola sumber daya air sesuai dengan cakupan kewenangannya memang wajib menyediakan informasi sumber daya air ini agar sistem informasi dapat berfungsi dengan baik. Maka siapapun baik pemerintah, badan hukum, organisasi atau lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan bidang sumber daya air itu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air. Nah, agar informasi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka semua pihak yang mengumpulkan, menyimpan, dan menyampaikan informasi itu bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu informasi yang disampaikan. Pengelolaan sistem informasi SDA diselenggarakan baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten dan wilayah sungai. Dengan lingkup kegiatannya, ada kebutuhan sistem informasi SDA, dan pengelolaan sistem informasi SDA. Nah, ini adalah lingkup kegiatan detailnya ya yang dilakukan, ilustrasinya. Ada analisis kebutuhan sistem informasi hidrologis, hidrometeorologis, dan geohidrologis. Terus juga analisis kebutuhan terkait perundangan, kebijakan tentang SDA, terus tentang lingkungan, sosial budaya terkait dengan SDA. Jadi ini baru analisa kita butuh data apa gitu. Selanjutnya ada sistem informasi, di mana di sana ada tempat penyampaian informasi. Cara penyampaiannya juga dibicarakan di sini dalam bentuk apa gitu ya, informasi, lisan, selebaran, dan sebagainya. Terus mengelompokkan komunitas sesuai dengan tingkat dan kebutuhannya. Sedangkan di pengelolaan sistem informasi ada analisis kebutuhan unit pelaksana pengelolaan sistem informasi SDA, ada SOP pengelola sistem informasi, serta pelatihan bagi petugas sistem informasi SDA. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi di pertemuan 3 dan 7 terkait lingkup dan ilustrasi pengelolaan sumber daya air terpadu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekalian di bukti kehadiran pertemuan 2 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.